Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Tia, Hadir Bu. Zul, Hadir. Dea, Hadir Bu. Rahmi. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, pertama-tama kita akan mereview dulu nih materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Rahmi? Materi tentang barisan aritmatika. Ya, betul, barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang sama di setiap sukunya. Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Rahmi. Yeay. Nah, jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang sama pada setiap sukunya yang berurutan. Selanjutnya, bagaimana bentuk umum atau pola dari barisan aritmatika? Saya, Bu. Ya, dia. Bentuk umum dari pola barisan aritmatika itu U1, U2, U3, sampai dengan UN. Ya, jadi polanya itu adalah U1, U2, U3 sampai dengan UN. Dan notasinya itu menggunakan tanda Koma. Tanda koma. Jangan lupa juga rumusnya, rumus untuk menentukan nilai suku ke N, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A itu apa? Suku pertama. Ya, suku pertama. Kemudian B adalah Beda atau selisih. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Membicarakan tentang deret berarti kita juga membicarakan tentang penjumlahan atau penambahan. Bagaimana kaitannya dalam Al-Quran? Nah, dalam Al-Quran sudah tertera dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan isinya yaitu Allah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan begitu Allah pun akan menambah nikmat tersebut. Nah, bagaimana nih bentuk rasa syukur kalian sebagai pelajar atas nikmat yang telah Allah berikan itu? Nah, salah satunya kita bisa dengan memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Nah, dengan begitu Allah akan menambah nikmatnya dengan memudahkan jalan kalian untuk meraih cita-cita. Amin. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menemukan konsep deret aritmatika dan juga menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Teknik penilaiannya yang akan Ibu ambil yaitu penilaian sikap, penilaian kognitif, dan juga penilaian keterampilan ya. Nah, sekarang coba perhatikan dulu gambar yang ada di slide. Sudah? Sudah. Nah, apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat tiga gambar ini? Saya Bu. Ya nih? Jumlah buahnya berbeda-beda Bu. Ya, jumlahnya berbeda-beda. Ada lagi? Saya, Iya, Zul? itu jumlah selisih setiap buahnya sama. Nah, jumlah selisih dari setiap buahnya itu sama. Itu ciri-ciri dari apa? Ya, barisan aritmatika. Jadi kita bisa memisalkan buah pertama sebagai U1, buah kedua sebagai U2, dan buah ketiga ini sebagai U3. Nah, jangan lupa karena kita membahas tentang deret, berarti kan membicarakan tentang penjumlahan. Maka notasinya bukan koma lagi, tetapi Tambah. iya, tanda tambah. Nah, sekarang Ibu minta Zul dan Tia untuk maju ke depan. Nah, Ibu sekarang punya alat peraga. Nah, namanya papan deret aritmatika ya. Nah, kita dengan melalui papan ini kita juga bisa menentukan jumlah nilai suku ke N. Nah, misalnya kita akan menentukan jumlah suku ke-1, jumlah suku ke-1 atau suku kedua atau suku ketiga. Nah, sekarang kita akan menentukan jumlah nilai suku ketiga ya. Nah, kita sesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Coba, gambar pertama ada berapa jumlahnya? 2. Nah, coba ditaruh dulu ya, angka 2. Ya, sebagai apa? U1 atau suku pertama. Kemudian yang kedua ada gambar pisang, berapa jumlahnya? 4. Ada 4. Ya, bisa ditaruh angka 4. Kemudian yang ketiga ada berapa? 6. Ya, ada 6. Nah, untuk memudahkan kita menentukan jumlah dari suku ketiga, nah makanya kita bisa menggunakan stick-stick ini. Coba dimasukkan sesuai dengan angka yang ada di situ. Ya, yang pertama 2, kemudian yang kedua adalah 4, yang ketiga 6. Oke. Nah, sekarang kita hitung sama-sama ya untuk menentukan jumlah dari suku ketiga. Nah, kalau kita ingin menentukan jumlah nilai ketiga, berarti kita bisa menambahkan
nilai dari suku ke-1, suku kedua, dan suku ketiga, ya. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi kita bisa tahu ya jumlah dari 3 buah ini atau jumlah suku ketiganya adalah 12. Begitu. Paham ya? Paham, Ya, Bu. bisa balik ke tempatnya. Nah, setelah kita mempraktikannya tadi, maka kita bisa mendefinisikan apa sih itu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari suatu barisan aritmatika dari setiap sukunya yang berurutan. Nah, bentuknya jangan lupa, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN. Bu, Oh iya. bagaimana cara menentukan jumlah suku ke-100? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau tadi kita pakai alat peraga yang tadi kan terbatas ya, nggak bisa sampai ngitung suku ke berapa, 100, 1000 itu kan susah ya. Makanya kita perlu rumus. Nah, bagaimana cara menentukan rumusnya? Nah, di sini tadi seperti contoh yang tadi, untuk menentukan jumlah suku ke N, maka kita harus menambahkan nilai dari setiap suku. Jadi SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Nah, U1 itu sama dengan apa? A. Ya, sama dengan A. U2 berarti A ditambah B, U3 A ditambah 2B, dan sampai dengan UN, yaitu A plus N-1 kali B. Terus adalah rumus apa? Menentukan nilai suku ke N ya, pada barisan aritmatika. Nah, sekarang kalau ibu tukar atau ibu pindahkan UN-nya di depan sampai dengan U1-nya ini di belakang, jadi A-nya di belakang, maka ketika dijumlahkan menghasilkan sebuah rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N dikali 2A plus N-1 kali B per 2. Jadi itu adalah rumus deret aritmatika ya. Jadi kalau tadi Tia tanya nih, bagaimana cara menentukan jumlah suku ke 100? Maka tinggal dimasukkan saja 100-nya itu ke nilai N itu. A dan B-nya mengikuti dari soalnya. Oke, nah sekarang ibu punya kartu soal dan kartu jawaban. Ami dan Dea akan ibu kasih kartu soal, dan Zul sama Tia akan dikasih kartu jawaban. Yang mendapatkan kartu soal silahkan dikerjakan. Nanti dipresentasikan ya ke depan. Sudah, Bu. Sudah? Ya, silahkan dipresentasikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari soal tadi. Soalnya jumlah uang yang ditabung Rara membentuk barisan aritmatika, yakni dengan suku pertama. Suku pertama di sini dinyatakan dengan U1 atau A, yaitu 2000, dan bedanya yaitu 500. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah tabungan dari Rara selama 1 tahun. Di sini dinyatakan dengan S12. Kenapa S12? Karena dalam 1 tahun itu terdiri atas 12 bulan. Rumusnya yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, tinggal dimasukkan N-nya yaitu 12, jadinya S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 dikali 2000 ditambah 12 dikurang 1 dikali 500. Nah, didapatkan 6 dikali 4000 ditambah 5500. Lalu 6 dikali 9500 dan hasilnya yaitu 57.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah tabungan Rara selama 1 tahun itu adalah 57.000. Ya betul? Betul. Betul, tepuk tangan dulu dong. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian masing-masing, maka ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan secara individu selama 2 menit. Dikumpulkan nanti hari ini juga ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, bisa dikumpulkan. Oke, nah sekarang kita simpulkan sama-sama ya apa yang kita dapat hari ini. Hari ini jadi deret aritmatika itu apa? Penjumlahan dari semua barisan aritmatika. Diulang, penjumlahan Dari barisan aritmatika.
Ya, penjumlahan dari setiap suku barisan aritmatika. Oke, ada pertanyaan? Saya, Ya. jadi apa perbedaan barisan dan deret aritmatika? Nah, apa perbedaan barisan dan deret aritmatika? Nah, kalau barisan itu hanya membicarakan tentang polanya, jadi menggunakan notasi koma juga. Terus jadi kalau ditanya pada barisan aritmatika pasti ditanya itu adalah nilai suku ke n. Jadi U1, terus kemudian U2, U3 dan seterusnya, hanya sebatas polanya saja yang mempunyai beda yang sama dan tentunya berurutan. Nah, kalau deret itu membicarakan tentang penjumlahan. Jadi pertama menggunakan notasi tambah ya. Jadi ketika ditanyakan bukan lagi nilai suku ke n, tapi jumlah nilai suku ke n. Di mana cara menentukannya itu harus menambahkan nilai dari U1, U2, U3 yang ada pada barisan aritmatika. Oke. Setelah ini jangan lupa dipelajari materi tentang barisan geometri untuk minggu depan, dan ibu juga punya tugas buat kalian. Buatlah video tentang penerapan materi deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, dikerjakan per kelompok dengan kelompok yang tadi. Nah, jangan lupa dikumpulkan minggu depan dan presentasikan di depan kelas. Oke? Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.